Pada malam ini juga, penerbangan Alexa mendarat di Jakarta. Karena jadwalnya dirahasiakan, tidak banyak orang tahu akan kepulangannya. Berita tentang dia menggunakan pria untuk memajukan karirnya masih dibahas, tetapi seperti biasa, dia tidak menanggapinya, bahkan sebuah penjelasan sederhana pun tidak diberikan. Di luar bandara, Gilang telah tiba untuk menjemput Alexa dan Kenzi pulang ke rumah. Pasangan itu meninggalkan bandara secara terpisah sebelum naik ke dalam mobil Lincoln Limousine yang sama. Presdir dan Nyonya, kalian berdua telah bekerja keras, tetapi mengenai berita yang dibuat oleh Dirgantara Entertainment, apakah Nyonya benar tidak akan menanggapi? Gilang berbalik untuk bertanya ketika dia duduk di kursi pengemudi. Apa Tuan Mike sudah melakukan pergerakan? Alexa sedikit mengangkat kepalanya dan bertanya dengan lembut. Tidak, Tuan Mike tidak peduli dengan gosip seperti ini. Gilang menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, Star Edge membiarkan keadaan ini tetap ambigu dengan sengaja. Mereka ingin menjaga hubungan yang tidak jelas denganmu, sehingga hubunganmu dengan Sandiga Entertainment akan semakin berantakan. Juga, dari informasi yang telah aku dapatkan, Star Edge dan pendatang baru Bianca itu, belakangan ini sudah sangat dekat. Alexa tertawa lembut dan menarik napas panjang. Kalau begitu, mari kita abaikan skandal ini. Begitu waktunya tepat, kebenaran secara alami akan terungkap. Fakta bahwa seseorang memulai skandal tentangmu berarti kau sedang berdiri di jalur seseorang. Itu juga berarti kau berada dalam posisi penting, kata Kenzi sebelum mengencangkan pelukannya pada tubuh Alexa. Setelah pelatihan emosional yang dia alami selama 9 tahun, Alexa tidak lagi memiliki hati yang mudah hancur seperti kaca. Skandal seperti ini tidak mempengaruhinya sama sekali. Bagaimanapun, berita yang lebih besar akan segera dirilis, seolah skandal kecil seperti ini akan cukup bagi publik untuk terus mendiskusikannya di waktu luang mereka. Memikirkan hal ini, Alexa menoleh ke Natalie yang sedang membalik-balik berita. Natalie, apa anak Siren masih hidup? Tentu saja, aku dapat menjamin. Natalie dengan cepat menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Aku terus mengawasinya selama ini. Karena acara penghargaan semakin dekat, berita akan mudah bocor, bahkan jika dia ingin mengambil risiko, pasti dia akan melakukannya setelah dia mendapatkan penghargaan. Bagus, jawab Alexa dengan tenang, matanya tampak dalam dengan penuh makna. Dia telah menunggu cukup lama untuk kedatangan hari ini. Kenzi memandang Alexa, dan tiba-tiba menyadari bahwa semua kekhawatirannya sia-sia. Namun demikian, dia masih menginstruksikan Gilang untuk mengawasi apa yang akan terjadi pada acara penghargaan model tahunan. Kenzi memegang tangan kanan Alexa dan menghiburnya dengan lembut, jangan khawatir, keinginanmu akan terkabul. Bahkan jika seluruh dunia akan melawanmu, aku akan mengalahkan seluruh dunia untukmu. Alexa menanggapinya dengan memegang balik tangan Kenzi dan tersenyum lembut. Dia tahu Kenzi selalu melakukan apa yang dikatakannya. Di kursi belakang, Natalie menyaksikan kedua orang itu menunjukkan kasih sayang. Dia sadar bahwa Alexa hanya menunjukkan ekspresi lembut seperti ini di hadapan Kenzi. Meskipun Alexa sering tersenyum di depan semua orang, ekspresi yang dia berikan hanyalah dingin dan sopan, dan ketika dia ingin berubah menjadi kejam, dia tidak menahan diri. Tentu saja, Gilang sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Bagaimana Kenzi menunjukkan dirinya kepada publik sudah jelas. Di sisi lain, ketika dia bersama Alexa, dia adalah pasangan yang lembut dan bertanggung jawab. Sepertinya dia ingin memberikan semua hal terbaik di dunia pada istrinya. Kedua orang ini seperti pertemuan antara orang berkepribadian ekstrim dengan orang ekstrim lainnya. Dalam 2 hari terakhir, berita hiburan difokuskan pada acara penghargaan, tetapi sayangnya, Alexa hanyalah seorang tamu presenter pada acara penghargaan itu.
Kenzi menyaksikan Alexa menatap layar TV dengan linglung ketika dia berbalik untuk menghiburnya. Jika aku mengingatnya dengan benar, kau dulu sudah pernah menerima penghargaan seperti ini. Jadi, perasaan saat menerima penghargaan pasti tidak asing untukmu. Itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Alexa menoleh padanya dan merespons. Ditambah lagi, pada saat itu penghargaan itu hanya dibuat-buat, peraturannya belum ditetapkan dan nilainya tidak sama dengan yang sekarang. Apa kau menyesalinya? Kenzi bertanya ketika dia menggosokkan tangannya di bahu Alexa. Alexa menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tentu saja tidak, meskipun nilainya berbeda. Lihat betapa mudahnya Siren berhasil mengamankan satu dengan menggunakan koneksinya. Ini membuktikan bahwa pemilihan penghargaan tidak lagi adil. Apa gunanya sebuah penghargaan yang tidak adil untukku? Acara penghargaan ini akan menjadi medan perang bagiku untuk mengalahkan Siren. Besok malam, dia akan jauh lebih gugup daripada ketika aku menerima penghargaanku dulu. Kenzi tersenyum dan mencubit hidung Alexa. Aku tidak akan muncul di acara itu, tapi seperti biasa, aku akan senantiasa menantikan penampilanmu, karena aku menontonnya dari siaran langsung. Alexa mengangguk ketika dia menegakkan tubuhnya dan mencium Kenzi. Kapan aku pernah mengecewakanmu? Itu adalah hari terakhir di bulan September dan acara penghargaan model tahunan akan diadakan pada jam 7 malam hari itu. Sebagai tamu presenter penghargaan, Alexa harus berjalan di red carpet dengan artis terkenal. Mike, yang juga salah satu dari juri. Mendengar Natalie menyebut nama ini, hal pertama yang terlintas di benak Alexa adalah pria setengah baya yang mata keranjang di gala Bright Night. Mike, kenapa harus dia? Di sisi lain, Natalie terus membicarakan tentang hal yang perlu diperhatikan untuk acara penghargaan. Namun, Alexa merasa tidak nyaman dalam hatinya. Natalie, bisakah kau membantuku menyiapkan kamera tersembunyi? Kamera tersembunyi? Aku tidak memiliki sesuatu yang seperti itu. Tapi aku punya bros perekam suara. Ada apa? Aku tidak berpikir bahwa Mike memiliki niat yang baik, Alexa berkata, mendongakkan kepalanya untuk menatap Natalie. Sudah banyak laporan tentangnya dalam industri hiburan. Fakta bahwa dia telah diatur untuk masuk ke dalam lokasi bersamaku, aku harus lebih waspada. Baiklah, aku akan membantumu mempersiapkannya, jawab Natalie setelah menyadari situasinya. Dia memegang bagian belakang kepalanya dengan frustasi. Alexa, kau pantas mendapatkan seorang asisten yang lebih cakap dan bijaksana. Aku sadar bahwa yang dapat aku lakukan hanyalah mengikuti perintahmu. Natalie, kau sangat baik padaku selama beberapa tahun ini, aku tidak mengharapkan hal yang lain lagi. Tidak ada salahnya memiliki tim pendukung yang kompeten, tetapi tidak dapat dipastikan bahwa mereka akan selalu setia kepada Alexa. Sedangkan Natalie adalah orang yang tepat. Yang dia butuhkan sekarang adalah seorang manajer yang cakap untuk mengambil alih pekerjaan dari Kenzi. Alexa tidak ingin Kenzi begitu sibuk, itu akan sangat melelahkan untuknya. Kedua gadis itu saling memandang dan tersenyum, mereka saling memahami. Pada saat itulah Natalie menerima telepon dari Gilang memintanya untuk menyampaikan kepada Alexa agar melihat berita hiburan. Natalie menyalakan TV dengan ekspresi bingung sebelum melihat wajah Siren yang begitu penuh semangat di depan kamera untuk menerima wawancara. Siren telah menandatangani kontrak dengan agensi baru dan mengakhiri hubungannya dengan Sandiga Entertainment. Terekspos, model baru yang direkrut oleh Kreatif Senturi. Bukan Alexa Geraldine orangnya, tapi dia. Siren mengumumkan pembatalan kontraknya dengan Sandiga Entertainment. Semua tentang pengkhianatannya kepada Justin telah terungkap. Melihat berita utama ini, terlepas dari kapan hal itu terjadi, ada satu hal yang sudah jelas, Justin dan Siren telah berpisah. Astaga, Siren pasti merasa sangat bangga. Natalie menggoyangkan remote TV di tangannya.
Lihat saja apakah dia masih bisa merasa bangga setelah malam ini. Alexa memandang Siren yang sedang diwawancarai di layar TV. Terhadap wanita ini, dia sudah lama kehilangan kesabaran dan simpati. Memikirkan tentang itu, dia cukup menyedihkan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.